Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Manajemen Distribusi Dana Zakat pada Basnas Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Latar belakang dari proposal ini yaitu bahwa Kepulauan Riau memiliki bersuku Melayu dengan mayoritas beragama Islam dan memiliki potensi zakat yang cukup besar, sehingga berdasarkan data Basnas Kepulauan Riau tahun 2020, jumlah dana zakat yang disalurkan untuk bidang ekonomi khususnya usaha produktif sebesar 417 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 112 orang. Dengan jumlah yang cukup besar ini, maka itulah diperlukan manajemen pendistribusian yang efektif dan efisien. Ada 3 hal yang diperlukan dalam mendistribusikan dana zakat. Yang pertama yakni guna milik, yaitu pembayaran dana dari Musaki ke Basnas, terus guna sasaran, yaitu penyaluran dari Basnas ke Mustahik, dan guna waktu, yakni beberapa lama dana zakat disalurkan dari Basnas ke Mustahik. Mengacu pada uraian yang peneliti paparkan, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Distribusi Zakat pada Basnas Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Rumusan masalah yakni bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat oleh Basnas Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang pemberdayaan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat pada Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan manajemen distribusi zakat pada Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisa manajemen pendistribusian dana zakat oleh Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, untuk menganalisa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat pada Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang ketiga, untuk menentukan upaya meningkatkan manajemen distribusi dana zakat pada Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tinjauan pustaka, yakni zakat berdasarkan pada Asy-Syaukani ini mendefinisikan dengan memberikan sebagian hartanya yang sudah memenuhi takaran nisab pada para kaum fakir dan berikutnya, serta tidak memiliki sifat yang dapat dicegah oleh syarat dalam pentasyarufkan padanya. Kata zakat ini berarti ialah berkembang dan bertumbuh ataupun upaya untuk mencucikan. Hal ini dikarenakan bahwa zakat ini fungsinya akan dapat mengembangkan dan menambah pahala untuk pelaku serta membersihkannya atas dosa yang diperbuatnya. Sehingga zakat berdasarkan syariatnya adalah hak wajib atas harta tertentu dalam waktu yang tertentu juga. Adapun beberapa tujuan disyariatkannya zakat ini adalah sebagaimana di bawah ini, yakni dapat menaikkan derajat untuk para mustahik serta membantu untuk keluar dari penderitaan dan kesulitan hidupnya. Yang kedua, menjalin erat tali persaudaraan dengan sesama umat Islam. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir untuk para pemilik harta tersebut. Adapun kerangka penelitian pada proposal ini adalah Al-Quran dan Hadis serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, manajemen zakat, ada Basnas dan Mustahik, dan penyaluran zakat, pendukung dan penghambat, serta peningkatan manajemen distribusi akan hasilkan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang pertama ini adalah desain penelitian, yakni kualitatif deskriptif dengan cara melakukan pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan wawancara. Yang kedua dengan pendekatan, yakni pendekatan manajemen, pendekatan sosiologis, pendekatan hukum dan ekonomi Islam. Yang kedua ada sumber data. Nah, sumber data ada terbagi menjadi dua, data primer, yaitu sumbernya dari informan, dari pengurus bisnis itu sendiri,
dan penerima manfaat, serta data sekunder yakni dari media cetak, majalah, jurnal, hasil penelitian, serta berbagai dokumen lainnya yang keterkaitan hubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang berikutnya, ini definisi operasional, ada manajemen distribusi zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, serta populasi dan sampel. Populasi pada hal ini ada penerima zakat produktif sebanyak 35 orang dan pegawai Basnas yang mengetahui tentang pendistribusian zakat sebanyak 3 orang. Adapun sampel dari penelitian ini mengambil sampel acak berdasarkan pada area, cluster random sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 10 sampel yang terdiri dari 7 merupakan penerima manfaat dan 3 orang dari manajemen Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Yang berikutnya adalah analisa data. Ada reduksi data, melakukan pengumpulan data dan informasi penelitian atas catatan hasil observasi dan wawancara. Yang kedua, mencari berbagai hal yang dianggap fundamental dan penting atas setiap aspek temuan penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah penyajian data, yakni merangkum secara sistematis dan deskriptif. Dengan demikian, tema pusatnya dapat dengan mudah diketahui dan dipahami, memberikan makna atas setiap rangkuman dengan cara mencermati kesesuaian atau keselarasan dengan fokus penelitian. Penelitian kesimpulan dari proposal ini adalah dalam tahap ini dilaksanakan pengkajian mengenai kesimpulan yang sudah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melaksanakan proses pengecekan ulang dan checking yang diawali dengan price survey, orientasi, observasi, wawancara, dokumentasi, serta penarikan kesimpulan umum untuk dijadikan sebagai laporan untuk hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Guna melaksanakan pengujian untuk keabsahan data penelitian dalam mengukur validitas untuk hasil penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi didefinisikan dengan teknik untuk mengumpulkan data penelitian yang sifatnya menggabungkan atas beberapa teknik pengumpulan data serta berbagai sumber data penelitian yang tersedia. Lebih lanjut, pengamatan lapangan ini dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pemusatan perhatian dengan berkesinambungan dan bertahap berdasarkan pada fokus penelitian, yakni manajemen distribusi zakat pada Basnas dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, berikut paparan dari proposal tesis saya. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.